Hidayah. Insyaallah hari ini materi akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Al-Ustadz Dr. Salahuddin LC M.Ahum Hafidhahullah Ta'ala. Semoga Allah menjaga beliau, memberikan kesehatan kepada beliau, serta memberikan keberkahan kepada beliau. Amin. Insyaallah beliau akan menyampaikan tema yang sangat penting sekali untuk kita tadabbur pada kesempatan pagi hari ini, yaitu tentang Ramadan dan tazkiyatun nafs atau tazkiyatun nafs, ya. Oleh karena itu, mari teman-teman sekalian, kita simak, kita dengar sama-sama pemaparan materi yang akan beliau sampaikan. Jika nanti di akhir materi ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada beliau, teman-teman bisa langsung interaktif, ya, bertanya langsung kepada beliau. Kepada Al-Ustadz Dr. Salahuddin LC M.Ahum Hafidhahullah Ta'ala, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawal amma ba'd. Pada perhatian yang penting dan seluruh staf karyawan STAI Al-Hidayah, semoga Allah menjaga kita semuanya. Di siang hari ini, ya pagi menjelang siang, alhamdulillah kita bisa bertemu walaupun dalam kondisi daring, tetapi insya Allah akan banyak manfaat yang bisa kita ambil. Berbicara tentang Ramadan dan tazkiyatun nafs, alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah untuk masuk di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Dan ini satu nikmat yang besar dari Allah Azza wa Jalla, sebab tidak semua kaum muslimin mendapatkan fasilitas ini dari Allah. Banyak mereka yang sudah mendahului, ya, yang sudah meninggal sebelum datangnya bulan Ramadan. Nah, jamaah, teman-teman yang saya hormati, rekan-rekan yang semoga berbahagia, tidak terasa kita sudah masuk ke hari ketiga. Ya, sepertinya kita belum beraktivitas apa-apa. Baca Quran juga belum banyak, sedekah belum kita sumbangkan, kemudian tarawih juga masih sangat lemah sekali, dikurangi dengan kekurang khusyuan, dikurangi dengan rasa kantuk kita, dikurangi dengan buka yang kekenyangan mungkin. Ini membuat Ramadan kita belum maksimal, padahal sudah hari yang ketiga, gitu ya. Padahal Ramadan ini terus berjalan dan dia tidak akan berhenti meninggalkan kita, dan hari-harinya pun sangat sedikit, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Ya, Allah mengatakan tentang hari-hari Ramadan ayyaman ma'dudat. Jadi hari-hari yang sangat sedikit sekali, hari-hari yang sangat singkat sekali. Kalau di hadapan kita ada 30 tangga, setiap harinya kita naik satu tangga, kita sudah naik ke tangga yang ketiga. Ya, artinya 2 Ramadan sudah berlalu. Nah, mudah-mudahan di sisa-sisa hari yang ke depan ini kita bisa memaksimalkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mewajibkan puasa itu mengawali dengan sapaan yang sangat indah, yaitu dengan ya berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ini Allah menyapa dengan lembut kepada mereka yang percaya terhadap Allah Azza wa Jalla. Wahai kalian yang mempercayai aku, wahai kalian yang mempercayai kepada nabiku, wahai kalian yang mempercayai terhadap yaumil akhir. Itu disapa, ya ayyuhalladzina amanu. Ya, nah setelah ya ayyuhalladzina amanu biasanya akan ada perintah yang sangat penting, ya, sehingga kita bisa melaksanakan perintah itu.
dan kita bisa berbahagia dengan pelaksanaannya. Terkadang ada juga setelah ya ayyuhalladzina amanu ada larangan yang akan membahayakan kita jika kita terjerumus ke dalamnya. Nah, ternyata di ayat 183 surah Al-Baqarah ini itu yang muncul adalah perintah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, arti kutiba ala itu adalah wujiba. Wujiba alaikum. Ya, diwajibkan, difardukan atas kalian berpuasa. Ya, ini kewajiban berpuasa. Dan ternyata bukan hanya umat Nabi Muhammad SAW saja yang diwajibkan, tetapi umat-umat terdahulu pun diwajibkan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Nah, endingnya itu agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi output dari madrasah Ramadan adalah ketakwaan. Nanti kita lihat di bulan Syawal apakah benar ketakwaan kita meningkat setelah berpuasa, atau di hari-hari ini apakah ketakwaan kita meningkat ketika kita berpuasa ataukah biasa-biasa saja. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan ketakwaan kepada kita. Nah, kemudian rekan-rekan yang saya hormati, bahwa Ramadan ini atau berpuasa ini adalah satu amalan yang sangat besar sekali pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Bahkan ada keutamaan khusus. Satu hari puasa dilakukan, maka Allah akan menjauhkan seseorang dari neraka sejarak 70 tahun perjalanan. Anggaplah perjalanan di zaman Rasul yang paling kan kuda ya. Lari kuda kira-kira berapa kilometer per jam? Ya, anggaplah misalkan lari kuda itu 40 kilometer per jam. 1 jam 40 kilo. Satu hari berapa kilo jauhnya dari kita? Mungkin akan menjadi sosok kuda yang tidak terlihat oleh kita. Jika kendaraan itu berjalan terus selama 70 tahun, maka itu jarak antara kita dengan neraka ketika kita berpuasa karena Allah Azza wa Jalla. Nah, ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Man shama yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 qarifan." Siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, maka Allah akan jauhkan dirinya dari neraka sejarak 70 tahun. Ini satu hari. Bagaimana kalau kita 30 hari berpuasa di bulan Ramadan? Tentu akan sangat jauh sekali jarak antara kita dengan neraka. Bagaimana jika Ramadan ini kita ulang-ulang setiap tahunnya? Maka akan lebih jauh lagi. Bagaimana jika Ramadan ini kita tambah dengan puasa-puasa sunnah yang lainnya? Ya, maka orang yang paling jauh dari neraka adalah orang yang paling banyak melakukan puasa. Jadi semakin banyak melakukan puasa, maka akan semakin jauh jarak kita dari neraka. Ya. Dan juga di surga ini Allah Subhanahu wa taala menyediakan sebuah pintu khusus untuk mereka yang pandai puasa. Ya, yang sudah kita kenal yaitu pintu Ar-Rayyan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan." Di surga itu ada sebuah pintu namanya pintu Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah. Pada hari kiamat, orang-orang yang pandai puasa akan masuk ke dalam surga melalui pintu Ar-Rayyan. Fa idza dakhalu aghlaq falam yadkhul minhu ahad. Ketika orang-orang yang pandai puasa ini sudah masuk ke dalam pintu Ar-Rayyan, masuk ke dalam surga, maka pintu ini pun ditutup, falam yadkhul minhu ahad, sehingga tidak ada satu orang pun yang bisa lagi memasukinya. Ya, ini untuk yang pandai puasa. Nah, para ulama mengatakan makna pandai puasa, ya, ahlus siyam, makna ahlus siyam yaitu mereka yang melaksanakan puasa wajib plus puasa-puasa sunnah lainnya. Itu ahlus siyam. Nah, mungkin di antara kita banyak yang bukan termasuk ahlus siyam sebab siyam kita biasa-biasa saja. Mungkin hanya Ramadan saja.
Ya, yang sunnah-sunnah kita sering tertinggal. Maka Allah menyediakan 7 pintu yang lain selain pintu Ar-Rayyan, ada babus shalah. Pintu salat, ada babul jihad, ya pintu jihad, ada babus sadaqah. Itu yang 4 yang disebutkan secara langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, biasanya pintu-pintu surga memang menggunakan nama-nama amal soleh. Ya, pintu salat adalah untuk mereka yang pandai salat. Artinya selain salat yang wajib, salat-salat sunnah pun dilaksanakan. Pintu jihad adalah mereka yang pandai dalam berjihad. Pintu sedekah pun mereka yang pandai dalam sedekah, bukan hanya zakat fitri dan zakatul mal, tapi sedekah sunnah pun dia laksanakan. Nah, tinggal kita ukur sebenarnya kita itu pandainya di mana. Ya, kalau kita tidak pandai di puasa, puasa kita biasa saja, maka kejar surga melalui pintu salat. Mungkin kita rajin di salatnya. Ya, kalau salat pun kita biasa-biasa saja, maka kita kejar di babul infak, ya babul sedekah, pintu sedekah, atau pintu yang lainnya yang bisa kita kejar. Jangan sampai kita tidak mempunyai andalan amal ibadah satupun. Ya, jangan sampai kita tidak mempunyai andalan amal ibadah. Coba kita andalan amal ibadah yang akan kita tekuni itu apa? Spesialis kita itu di mana? Ya, itu tekuni, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam surga melalui pintu itu. Ya, dalam surah Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang orang-orang yang digiring ke dalam surga. Ya, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara." Dan digiringlah orang-orang yang bertakwa kepada Rabb mereka ke dalam surga secara berrombongan-rombongan. Jadi masuk surga itu tidak satu-satu, satu orang masuk surga, 2 orang masuk surga, tidak begitu, tapi zumara. Ya, berombongan-rombongan, berkelompok-kelompok. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum bima ya fadkhuluha khalidin. Sampai ketika mereka berada di depan pintu. Nah, pintu surga itu ternyata belum terbuka. Sebab surga itu sangat mahal sekali. Ya, belum terbuka, pintu surga itu masih tertutup. Sebab yang akan membuka pertama kali pintu surga adalah Nabi kita Muhammad SAW. Ya, setelah Nabi Muhammad membuka pintu itu, baru yang lain diizinkan untuk masuk. Ya, hatta idza jauha wa futihat abwabuha. Kemudian dibukakan pintu itu. Ini mereka berbaris rapi. Ya, ketika berbaris sebelum masuk pintu surga pun mereka sudah memberikan selamat kepada kawan-kawannya, selamat akhi, selamat saudaraku, kita akan masuk ke surga, itu pintunya sudah terlihat. Sebab surga itu pintunya sangat besar sekali. Bahkan Rasulullah SAW mengabarkan bahwa pintu surga itu jaraknya dari Mekah ke Hijr, atau dari Mekah ke Busra. Ya, Hijr itu kalau tidak salah ada di Bahrain, dan Busra itu ada di Syam. Jadi jarak satu daun pintu Mekah itu satu daun pintu surga itu dari Mekah ke Busra atau dari Mekah ke Hijr. Jadi sangat lebar sekali. Nah, ada seorang ilmuwan Yaman yaitu Syekh Dr. Abdul Majid Az-Zindani, itu ketika membaca hadis ini, ya, dia seorang ilmuwan, dia mengatakan hadis ini hadis sahih. Ya, maka ketika hadis ini hadis sahih dan sabda Rasul itu berasal dari Al-Qur'an, berasal dari wahyu, berasal dari Allah Azza wa Jalla, maka harus menghasilkan angka yang sama atau jarak yang sama antara Mekah Hijr dan Mekah Busra. Ya. Maka diukur, ditarik, ya mungkin melalui internet atau apa, ditarik dari titik Mekah ke titik Hijr, dan dari titik Mekah ke titik Busra. Nah, ternyata memang mengeluarkan angka yang sama. Ya, yaitu 1.373 km. Ya, 1.373
ya 73 km. Itu jarak antara Mekah Busra dan Mekah Hijr. Nah, itu adalah satu daun pintu surga. Ya, artinya sangat luas sekali pintu surga itu. Itu lebarnya, dan biasanya tinggi pintu itu lebih lebih panjang daripada sekedar lebarnya. Ya, kalau kita ukur jarak antara Monas dan Tugu Kujang, ini hanya sekitar 58 km. Ya, antara Monas ke Tugu Kujang Bogor. Ini 58 km. Artinya kalau orang Bogor, orang Depok sekali masuk, itu langsung masuk semuanya tuh. Nggak usah ngantri. Seandainya pintunya sebesar itu. Tetapi ini ya komanya pun masih terkalahkan itu, 1373 km. Ini luar biasa. Ya, dan juga hadis Rasul, ya inna fil jannati baban, sesungguhnya di surga itu ada sebuah pintu. Itu menunjukkan bahwa surga itu sudah ada, dan juga pintu surganya pun sudah ada. Dan Allah menyediakan 8 pintu surga. Ya, salah satunya pintu Ar-Rayyan untuk mereka yang pandai puasa. Rekan-rekan yang saya hormati, puasa ini juga agung dikarenakan Allah menyandarkan ibadah ini kepada dirinya secara langsung. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyandarkan puasa kepada dirinya secara langsung. Ya, dalam sebuah hadis dikatakan, hadis qudsi, ya, as-saumu li wa ana ajzi bihi, atau as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan langsung membalasnya. Nah, ini kata untukku, kenapa dikatakan untukku? Padahal salat pun untuk Allah, ya, zakat pun untuk Allah, menyembelih hewan kurban pun untuk Allah. Tapi secara khusus as-saum itu langsung disebutkan, ya, as-siyamu li wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan langsung membalasnya. Kalau sedekah itu balasannya bisa 10 kali lipat atau 700 kali lipat. Tapi kalau puasa itu balasannya tidak Allah sebutkan, tapi langsung aku yang akan membalaskannya. Ketika yang membalaskannya adalah Al-Karim, Ar-Rahim, Al-Ghani, niscaya akan lebih daripada sekedar 700 kali lipat. Artinya memang tidak terhingga puasa itu. Ya, sebab puasa ini ya dikatakan untuk Allah Azza wa Jalla secara langsung karena ini satu-satunya ibadah yang sifatnya menahan. Sedangkan ibadah yang lain itu sifatnya ada aksi. Ya, kalau puasa sendiri sifatnya diam. Kalau salat ada ruku dan ada sujudnya. Ada kemungkinan riya di dalamnya. Kalau menyembelih ada darah yang tertumpah. Ya, ada suara kambingnya. Sangat mungkin adanya sifat riya di dalamnya. Kalau ibadah haji, ya, atau umroh ada tawaf, ya, ada wukuf, sangat mungkin terlihat oleh orang lain dan sangat mungkin ya tersisipi sifat riya. Sedekah juga demikian, ada harta yang dikeluarkan, ada nama yang terkadang dicantumkan, sangat mungkin tersisipi sifat riya. Tetapi ibadah puasa ini ibadah yang diam. Ya, jadi tidak ada aksi. Bahkan al-imsak, arti imsak itu artinya diam. Ya, as-saum yaitu al-imsak, diam. Jadi tidak ada aktivitas. Sehingga kita tidak mengetahui keikhlasan seseorang yang berpuasa. Ya, dan orang ketika dia berpuasa dia pasti ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Tidak tersisipi sifat riya sedikit pun karena sifatnya menahan. Nah, maka Allah mengatakan, ya, as-siyamu li wa ana ajzi bihi, puasa itu untukku dan aku yang akan langsung membalas. Ya, jadi puasa ini sifatnya sifat kesabaran. Ya, sebagaimana juga Allah mengatakan bahwa pahala sabar itu tidak terbatas. Ya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi Allah Azza wa Jalla akan memenuhi ajar atau pahala orang yang sabar itu tanpa hisab, tanpa dihitung-hitung. Langsung Allah yang akan membalasnya. Ya, jadi keistimewaan yang luar biasa untuk saum karena langsung disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla.
Nah, kemudian di dalam kitab Tazkiyah juga dikatakan bahwa saum ini terbagi menjadi 3. Ada yang namanya saum awam, ada yang namanya saum khusus, ada yang namanya saum ya khawasul khawas. Ya. Saum awam itu apa? Saum awam itu adalah saum yang sifatnya hanya meninggalkan makan dan minum. Itu awam. Keumuman manusia memang seperti itu yang namanya saum. Tidak makan, tidak minum. Ya. Tapi mungkin matanya masih jelalatan. Lisannya masih mencela. Tangannya masih usil. Gitu ya. Pendengarannya masih senang mendengarkan yang ghibah. Nah, ini berarti masih awam tuh. Puasanya puasa awam. Nah, yang kedua, puasa khusus. Nah, ini levelnya mulai tinggi. Yaitu dia yang tidak sekedar meninggalkan makan dan minum, tetapi juga dia yang meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla dari indera yang dimilikinya. Ya, selain menahan makan dan minum, dia menahan pandangannya. Dia menahan lisannya. Dia menahan telinganya. Dia menahan tangan dan kakinya dari seluruh yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini khusus. Ada puasa yang lebih khusus lagi atau khawasul khawas. Yaitu mereka ya yang benar-benar dalam puasanya itu selain meninggalkan makan minum, meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, juga dia ya hanya melakukan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak membuang waktunya secara sia-sia. Dia menambah setelah saumnya dia qiraatul Quran, setelah saumnya dia sedekah, setelah saumnya dia amar ma'ruf nahi mungkar atau yang lainnya. Ini khawasul khawas, ya, siam yang sangat khusus sekali. Nah, karena memang yang tadi ada orang yang berpuasa khusus, dia harus meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dia harus meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah sebenarnya tidak butuh terhadap puasa orang yang melakukan kemaksiatan. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Malam yada qaulaz zur wal amal bihi, falaysa lillahi hajah fi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan amalan dusta, maka Allah tidak butuh walaupun dia meninggalkan makanannya dan minumannya. Bahkan sebagian ulama zahiriyah itu mengatakan bahwa bermaksiat kepada Allah itu merupakan bentuk pembatal puasa. Ya, walaupun jumhur ulama tidak mengatakan demikian. Tapi ada ulama zahiriyah yang mengatakan demikian. Yang melakukan kemaksiatan termasuk ke dalam pembatal puasa. Ya, ya mudah-mudahan kita menjadi orang yang bisa melakukan puasa yang secara khusus atau lebih dari itu yaitu puasa yang khawasul khawas. Nah, kemudian rekan-rekan yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, di bulan Ramadan ini juga dikatakan sebagai Syahrul Quran ya atau bulan Al-Quran, maka kita harus memperbanyak qiraatul Quran ya di bulan Ramadan ini. Dan alhamdulillah sih kalau para dosen staf Al-Hidayah saya melihat sangat rajin-rajin dalam membaca Al-Quran. Ya, tinggal dilanjutkan saja dan ditambah saja. Ya, saya kira seluruh rekan-rekan ini sudah menjadi utrujah ya, bukan tamar lagi. Ya, sudah menjadi utrujah. Ya, tapi jika kita masih menjadi tamar, masih menjadi kurma, maka kita rubah posisi kita menjadi utrujah. Ya, ada permisalan yang sangat indah dari baginda kita Muhammad SAW. Beliau mengatakan, "Masalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an, masalul utrujah rihuha thayyib wa ta'muha thayyib." Perumpamaan mukmin yang baca Quran itu seperti utrujah. Utrujah itu kalau kita googling
itu akan keluar jeruk manis, gitu ya. Itu utrujah tuh, bukan jeruk asam. Tapi kalau jeruk asam mah jeruk mandarin, bukan utrujah. Ya, jadi perumpamaan mukmin yang membaca Al-Quran itu seperti utrujah. Aromanya wangi, rasanya lezat. Ya, aroma itu qiraatul Quran ya, rasanya itu adalah keimanan di hatinya. Nah, masalul mu'min alladzi la yaqra'ul Quran masalut tamrah ya ta'muha hulwun wa la rihalahu. Perumpamaan mukmin yang tidak baca Quran itu seperti buah kurma, ya, sebiji kurma. Manis rasanya, tapi tidak ada aromanya. Nggak ada kita mengatakan bau kurma nih, itu nggak ada. Ya, sebab memang kurma itu tidak punya aroma. Ya, itu rasanya manis, artinya keimanannya manis, tapi karena tidak baca Al-Quran, dia seperti tamrah, tidak ada aromanya. Ya, masalul munafik alladzi yaqra'ul Quran masalur raihana, rihuha thayyib wa ta'muha mur. Adapun munafik yang baca Quran itu seperti raihana. Ini semacam bunga ya, semacam bunga yang rasanya pahit walaupun wangi. Ya, dia baca Quran munafik wangi, baca Qurannya, tapi hatinya kafir kepada Allah, itu pahit. Wa masalul munafik alladzi la yaqra'ul Quran masalu hanzalah. Ya, lari halaha wa ta'muha mur. Dan perumpamaan munafik yang tidak baca Quran itu seperti hanzalah. Ya, seperti hanzalah yang rasanya pahit dan tidak mempunyai aroma. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla untuk terus melanjutkan puasa Ramadan dengan ya memantapkan ibadah kepadanya. Wallahu a'lam. Ustaz Budi, mungkin ini ya. Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan katsiran. Silakan teman-teman yang mau bertanya, berdiskusi kepada Ustadz dengan tema hari ini kita, Ramadan dan Tazkiyatun Nafas. Bisa langsung interaktif, aktifkan mikrofonnya. Silakan teman-teman, ada yang mau bertanya? Kayaknya nggak ada Pak Budi. Ada, insya Allah. Assalamualaikum, Syekh. Biar rame. Ada 2 pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, mohon di-share nanti materi yang tadi antum sampaikan. Mudah-mudahan bisa Anda pakai di yang lain. Yang kedua, tadi mohon diulang yang khawasil khawas itu seperti apa, Ustaz? Apakah pelevelan tersebut tuh dari Rasulullah atau dari para ulama saja, Ustaz? Syukron. Baik. Jadi pelevelan itu bukan dari Rasul. Lawan tazkiyatun nafs. Itu dilevelkan oleh beliau seperti itu. Ya, puasa umum, puasa khusus, puasa yang super khusus. Ya, kalau umum tadi hanya meninggalkan makan minum, kalau khusus dia meninggalkan makan minum plus meninggalkan kemaksiatan. Kalau khusus, yang lebih khusus lagi, dia selain meninggalkan makan minum, meninggalkan kemaksiatan, dia sendiri menambah dengan segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu makna khawasul khawas. Ya, ini sangat super lah. Ya, orang-orang yang sangat bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, mudah-mudahan di sini semua puasanya khawasul khawas semuanya lah. Ya, amin. Meninggalkan kemaksiatan dan juga menambah dengan banyak ibadah. Nah, Allah. Baik. Terima kasih Ustaz, jazakumullah khair. Ada lagi teman-teman, silakan. Masih ada waktu. Pak Harun biasanya tanya, Pak Harun. Ya, Pak Harun, silakan Pak Harun dan kawan-kawan yang lain. Lagi puasa kayaknya, nggak nanya. Itu. Oh, ada Pak Harun, silakan Pak Harun.
Baik. Ini ada yang bertanya, Ustaz. Baik. Kita tutup dengan kesimpulan, Ustaz. Silakan, Ustaz. Ditambahkan sedikit saja bahwa agar kita bisa istilahnya aja. Ya, agar kita bisa melakukan puasa dengan lebih baik ya, lebih baik. Yang pertama, ketika berbuka atau sahur, ini para ulama mengatakan jangan makan terlalu banyak ketika berbuka ataupun ketika sahur. Kenapa? Karena ini bisa menafikan makna saum. Ya, sebab makna saum itu adalah untuk melaparkan diri, ya, untuk melaparkan diri, untuk merasakan bagaimana perihnya lapar. Kalau kita terlalu kenyang ketika berbuka atau ketika sahur, maka maknanya akan tidak ada. Dan kedua, biasanya bukannya berbuka misalkan, maka qiraatul Quran di malam hari akan sangat sedikit sekali. Bahkan tarawih pun akan menjadi waktu sahur, maka biasanya qiraat kita akan tertidur pula setelah subuh dikarenakan terlalu banyak nabi. Ya, maka kan jika ada yang paling buruk, ya ini memang merupakan satu hal yang cukup mudah-mudahan insya Allah dengan isti'anah kepada Allah kita akan mulai terbiasa dengan Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran atas materi yang telah disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih juga pada teman-teman, para dosen STAI Al-Hidayah yang telah menghadiri pengajian malam hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan kafarat majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma Jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan Pak Kiai. Terima kasih Ustaz Pak Kiai. Bisa share materinya Pak Kiai Telegram, kalau enggak ini saya. Pak Heri, syukron ya sudah direkam. Siap Pak Budi. Ya, Pak. Terima kasih. Siap. Syukron. Syukron Pak Heri, terima kasih Pak Heri. Siap. Pak Harun, terima kasih kiriman kormanya nih ada di meja dari siapa nih? Masya Allah, barakallah. Sudah ada di meja nih 2 kurma insya Allah. Amis dah. Pasti manis insya Allah. Syukron pada yang mengantarkan kurma nih di meja. Jazakallah khair.